Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Krisna Ditya Herlambang. Saya adalah mahasiswa dari program studi teknik informatika Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dan pertanyaan dari forum pertemuan yang pertama hingga ke-12 dari mata kuliah komunikasi data yang dilaksanakan selama satu semester ini. Untuk forum pertemuan yang pertama, terdapat soal apa perbedaan guided media dengan unguided media pada media transmisi. Jawaban dari saya mengenai perbedaan guided media dengan unguided media pada media transmisi. Guided media sendiri yaitu mentransmisikan gelombang elektromagnetik data dengan menggunakan konduktor fisik seperti serat optik atau kabel, sedangkan unguided media yaitu media yang jaringannya menggunakan sistem gelombang seperti inframerah, gelombang radio, satelit, ataupun gelombang mikro. Untuk pertemuan kedua, terdapat soal seperti ini. Soal yang pertama, berikan contoh dan jelaskan perbedaan mengenai komunikasi data dengan jaringan komputer. Lalu soal yang selanjutnya, berikan contoh dan jelaskan 3 kendala komunikasi data. Soal yang berikutnya, yaitu membuat sinyal dengan pendekatan seri. Sumber datanya merupakan nama mahasiswa masing-masing. Untuk jawaban dari soal yang pertama, yaitu komunikasi data merupakan proses pertukaran informasi antara satu device dengan device yang lain atau lebih. Contohnya, komunikasi yang terjadi ketika menggunakan ATM, saat menggunakan email, dan lain-lain. Sedangkan jaringan komputer merupakan hubungan dari beberapa device yang bisa melakukan komunikasi atau interaksi yang terhubung satu sama lain. Contohnya, LAN atau Local Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network, lalu WAN atau Wide Area Network. Lalu soal yang kedua, jawabannya waktu respon sistem, yaitu biasanya waktu respon sistemnya tergantung dari seberapa cepat program bisa mengeksekusi perintah. Lalu ada throughput atau kecepatan sebenarnya yang terjadi pada saat transfer data. Lalu ada juga faktor manusia, di mana terminal sering digunakan oleh user. Untuk soal yang ketiga, jawabannya seperti ini. Masuk ke pertemuan ketiga. Soal yang pertama, buat pengiriman data sinkron atau asynchronous transmission yang menggunakan satu start bit dan satu stop bit. Soal yang kedua, yaitu membuat pengiriman data sinkron atau synchronous transmission yang menggunakan satu karakter kontrol SYN. Sumber data merupakan nama lengkap dari masing-masing mahasiswa. Soal yang ketiga, menghitung berapa bit yang diperlukan untuk transmisi pesan terdiri dari menjumlahkan tanggal lahir, bulan lahir, dan umur masing-masing mahasiswa. Karakter dengan panjang tiap karakternya 8 bit, di mana untuk poin A, jumlah keseluruhan bit yang ditransmisikan dengan cara synchronous transmission menggunakan satu buah karakter SYN. Poin B, rasio dari informasi yang ditransmisikan pada poin A. Poin C, jumlah keseluruhan bit yang ditransmisikan dengan cara asynchronous transmission menggunakan 2 start bit dan 1 stop bit. Poin D, rasio dari informasi yang ditransmisikan pada poin C. Poin E, tentukan lebih efisien mana, dengan cara synchronous transmission atau dengan cara asynchronous transmission. Jawaban untuk soal yang pertama yaitu seperti ini. Jawaban untuk soal yang kedua seperti ini. Lalu untuk jawaban soal yang ketiga, pada poin A, jumlah keseluruhan bit yang ditransmisikan dengan cara synchronous transmission menggunakan satu buah karakter SYN, 46 karakter, dikali 8 bit setiap karakter, menghasilkan 368 bit. Lalu satu karakter kontrol SYN dikalikan 8 bit tiap karakter, menghasilkan 8 bit. Total bit yang ditransmisikan yaitu 368 bit ditambah 8 bit, menghasilkan 378 bit. Poin B,
Rasio dari informasi yang ditransmisikan pada poin A, yaitu dengan cara 368 bit informasi dibagi dengan 378 bit transmisi. Menghasilkan rasio 97,35%. Untuk poin C, jumlah keseluruhan bit yang ditransmisikan dengan cara asynchronous transmission menggunakan 2 start bit dan 1 stop bit. Yang pertama, 46 karakter dikalikan 8 bit tiap karakter yang menghasilkan 368 bit. Kedua, 46 karakter dikalikan 2 bit yang meliputi 1 start bit dan 1 stop bit menghasilkan 92 bit. Total bit yang ditransmisikan dengan menambahkan 368 bit dengan 92 bit menghasilkan 460 bit. Lalu, yang poin D, rasio dari informasi yang ditransmisikan pada poin C, yaitu dengan cara 368 bit informasi dibagi dengan 460 bit transmisi menghasilkan 80%. Kesimpulannya, pada poin E, dengan cara synchronous transmission lebih efisien sebesar 17,35% dibandingkan asynchronous transmission. Masuk ke forum pertemuan keempat. Untuk soal pertama, beri dan contoh dan jelaskan tinggal continue dan sinyal discrete. Soal kedua, berikan contoh dan jelaskan fungsi serta karakteristik dan cari gambaran termasuk media transmisi guided. Soal pertama, jawabannya, sinyal continue memiliki sinyal yang intensitasnya berubah-ubah. Lalu sinyalnya juga selalu continue dan tidak terputus hingga ke batasan tertentu. Contohnya, tidangan listrik di rumah, rekaman suara manusia pada pita magnetik, gaya mekanis pada jam gandu. Sedangkan sinyal diskrit hanya ada pada waktu tertentu atau potongan-potongan waktu yang diskrit. Contohnya, yaitu sinyal sinus 1 Hz dicuplik dengan berbagai frekuensi pencuplikan. Sinyal diskrit menggunakan undangan bulat untuk menunjukkan waktu atau nomor komponen sinyal. Untuk yang soal kedua, jawabannya itu, media transmisi guided adalah media yang mentransmisikan berbagai elektromagnetik atau data yang dengan menggunakan konduktor fisik seperti serat optik atau kabel. Contoh dari media transmisi guided yaitu yang pertama ada twisted pair kabel. Twisted pair kabel atau kabel pasangan berkilim terdiri dari 2 buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik dari luar, seperti radiasi elektromagnetik dari kabel, unshielded twisted pair atau UTP, dan crosstalk yang terjadi di antara kabel yang berdekatan. Ada 2 macam twisted pair kabel. Yang pertama itu kabel STP atau shielded twisted pair, yang merupakan salah satu jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Kabel ini berisi 2 pasang kabel yang terdiri dari 4 kabel masing-masingnya, yang setiap pasangan dipilih. Kabel STP lebih tahan terhadap gangguan yang disebabkan posisi kabel yang tertekuk. Pada kabel STP, atenuasi akan meningkat pada frekuensi tinggi sehingga menimbulkan crosstalk dan tidangan. Jenis twisted pair kabel yang selanjutnya itu kabel UTP atau unshielded twisted pair, banyak digunakan dalam instalasi jaringan komputer. Kabel ini berisi 4 pasang kabel yang tiap pasangnya dipilih atau twisted. Kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung. Kabel UTP mudah dipasang, ukurannya kecil, dan harganya lebih murah dibandingkan jenis media lainnya. Kabel UTP sangat rentan dengan efek interferensi elektris yang berasal dari media di sekelilingnya. Untuk gambar dari kabel UTP dan kabel STP seperti berikut. Karakteristik dari twisted pair kabel ini, media yang paling hemat menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Lalu ada jenis kabel coaxial cable. Kabel coaxial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan 2 buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai 300 kHz ke atas. Karena kemampuannya dalam menyalurkan frekuensi tinggi tersebut, maka sistem transmisi dengan menggunakan kabel koaksial memiliki kapasitas kanal yang cukup besar. Untuk gambar dari profil kabel
seperti berikut. Untuk karakteristik dari jenis kabel ini, jangkauan frekuensi yang lebih luas, dapat digunakan untuk jarak yang lebih jauh, dan dapat mendukung beberapa stasiun dalam sebuah jalur yang dipakai oleh banyak user. Jenis kabel yang selanjutnya itu fiber optic. Serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan, serat optik terdiri atas multimode step index, multimode graded index, dan single mode step index. Karakteristiknya, kapasitasnya bisa sampai 1 GB per second, tingkat atenuasi lebih rendah, ukuran yang lebih kecil, dan bobotnya ringan. Tidak dipengaruhi oleh medan elektromagnetik eksternal, jarak repeaternya lebih besar. Masuk ke pertemuan kelima. Soal pertama itu berikan contoh menjelaskan perbedaan sistem modulasi digital EPSK dengan sistem modulasi digital PSK. Soal yang berikutnya, silakan untuk mengerjakan perintah yang ada pada slide 6, 17, 24, dan 32. Untuk slide 6 itu membuat laju bit data dengan membentuk 3 bit, 3 bit, 4 bit, 8 bit. Sumber data merupakan nama dari masing-masing mahasiswa. Slide 17 berdasarkan gambar sinyal dan BASK pada sistem modulasi digital ASK, membuat sinyal sumber data merupakan nama lengkap mahasiswa masing-masing dan juga BASK, dan sumber datanya juga merupakan nama lengkap mahasiswa masing-masing. Untuk slide 24 berdasarkan gambar sinyal dan BFSK pada sistem modulasi digital FSK, buat sinyal sumber datanya merupakan nama lengkap masing-masing mahasiswa, dan BFSK sumber datanya juga merupakan nama lengkap masing-masing mahasiswa. Untuk slide ketiga 2 berdasarkan gambar sinyal dan BPSK pada sistem modulasi digital PSK, buatlah sinyal dengan sumber data merupakan nama lengkap mahasiswa masing-masing dan juga BSK, dan sumber datanya merupakan nama lengkap dari mahasiswa masing-masing. Untuk jawaban dari soal nomor 1 mengenai modulasi digital PSK, yaitu nilai 0 merupakan 1 kali bentuk sinus. Pengiriman sinyal melalui penggeseran frekuensi merupakan suatu bentuk modulasi yang memungkinkan gelombang modulasi menggeser frekuensi output gelombang pembawa. Secara konsep, modulasi FSK adalah modulasi FM. Hanya di sini tidak ada bermacam-macam variasi atau deviasi ataupun frekuensi. Yang ada hanya dua kemungkinan saja, yaitu more atau less. Sedangkan modulasi digital PSK yaitu nilai 0 merupakan 2 kali bentuk kosinus. Pengiriman sinyal melalui pergeseran fase merupakan suatu bentuk modulasi fase yang memungkinkan fungsi pemodulasi fase gelombang termodulasi di antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Dua jenis modulasi PSK yang sering kita jumpai yaitu BPSK atau Binary Passive Keying dan QPSK atau Quadrature Passive Keying. Untuk jawaban kedua, untuk slide 6, di bitnya itu dipisahkan menjadi 2 per bitnya 2 data, sedangkan 3 bit dibagi menjadi 3, untuk quabit dibagi menjadi 4, dan queen bit dibagi menjadi 5. Untuk lebih tepatnya terdapat ada di gambar berikut. Untuk slide 17 seperti ini. Untuk slide 24 dan slide 32 seperti ini. Masuk ke pertemuan ke-6. Soal yang pertama terdapat soal yaitu diagram konstelasi isyarat untuk perubahan fase sebesar 150 menyajikan debit dengan tabel sebagai berikut. Untuk data 00 15 derajat, data 01 105 derajat, data 10 195 derajat, untuk data 11 285 derajat. Buatlah diagram konstelasi isyarat atau sinyal untuk menjadikan 3 bit, 2 bit, dan queen bit. Untuk soal yang kedua, membuat tabel sudut fase dan amplitudo apabila 4 QAM dan 8 QAM. Soal yang ketiga,
Buat tabel sudut fase dan amplitudo apabila 16 QAM dan 32 QAM. Untuk jawaban dari soal yang pertama itu seperti ini. Tiap data dari contohnya dari 00 ke 001 itu harus memiliki jarak 90 derajat. Begitu juga dengan dari data satu ke data yang lain. Untuk soal yang kedua, untuk 8 QAM seperti ini. Untuk jawaban nomor 3, 16 QAM dan 32 QAM seperti berikut. Lalu masuk ke pertemuan ke-7. Soal yang pertama itu mencari gambar dan jelaskan fungsi dari RS-232, RS-485, USB, Ethernet, TCP/IP, IEEE 802.11. Soal yang kedua, jelaskan fungsi dari protokol IP, ARP, ICMP, dan IGMP. Soal yang ketiga, cari gambar dan jelaskan fungsi dari 802.1 hingga 802.12, 802.15, 802.16. Jawaban yang pertama dari soal pertama itu mengenai RS-232, yaitu protokol serial yang digunakan untuk berkomunikasi antara perangkat atau instrumen dengan komputer melalui port COM untuk menghubungkan atau mengkoneksikan dari perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. Peralatan standar yang menyangkut komunikasi data antara komputer dengan alat-alat pelengkap komputer. Gambarnya seperti berikut. Lalu yang kedua ada RS-485, bisa digunakan sebagai jaringan transfer data dengan jarak maksimal 1,2 km. Selanjutnya ada USB, yang merupakan port pemasukan atau keluaran baru yang dibuat untuk mengatasi kekurangan-kekurangan port serial maupun paralel yang sudah ada. Gambarnya seperti berikut. Selanjutnya ada Ethernet. Fungsi Ethernet yaitu untuk mengoneksikan komputer ke dalam jaringan melalui media kabel UTP. Ethernet dirancang berdasarkan topologi bus, tetapi ia bisa dikoneksikan secara star dengan memakai hub atau hub. Selanjutnya ada TCP/IP, merupakan sebuah protokol mengelola transmisi data dengan memecah data tersebut menjadi sejumlah paket kecil. TCP/IP digunakan secara luas di internet. Protokol ini mengatur bagaimana memecah data menjadi paket, menyediakan informasi pengiriman data, dan menyatukan kembali paket-paket tersebut menjadi data lengkap begitu tiba di tujuannya. Selanjutnya ada IEEE 802.11, merupakan protokol yang diatur oleh sebuah badan yang bernama IEEE. IEEE 802.11 mengatur standarisasi pada sektor wireless LAN atau Wi-Fi. Untuk soal kedua, IP atau Internet Protocol. Fungsinya itu melakukan deteksi konektivitas, melakukan metode handshaking atau metode gambar aman, melakukan negosiasi berbagai macam karakteristik hubungan, mengawali dan mengakhiri suatu pesan atau session, memformat pesan yang digunakan, tentang apa yang dilakukan apabila terjadi error pada saat menerima data, mengalkulasi dan menentukan jalur pengiriman, mengakhiri suatu koneksi dalam jaringan. Lalu ada ARP atau Address Resolution Protocol, yang merupakan protokol yang bekerja di layer kedua multi data link layer. Fungsi dari ARP ini itu sebagai protokol untuk mencari tahu dan memberitahu MAC address suatu komputer. Selanjutnya ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. Fungsinya itu membantu proses error handling atau melaporkan apabila terjadi error pada sebuah jaringan. Selanjutnya, membantu kontrol prosedur atau prosedur pengaturan pada sebuah jaringan, menyediakan pengendalian error dan pengendalian arus pada network layer atau lapisan jaringan, lalu mendeteksi terjadinya error pada jaringan seperti connection loss, kemacetan jaringan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada IGMP atau Internet Group Protocol Management, merupakan salah satu protokol jaringan dalam protokol TCP/IP yang bekerja pada layer network, digunakan untuk menginformasikan data-data IP
Tentang grup-grup jaringan multicast. Apabila sebuah router mengetahui bahwa terdapat beberapa host dalam jaringan terhubung secara lokal dan tergabung ke dalam grup multicast tertentu, router akan menyebarkan informasi dengan menggunakan protokol IGMP kepada router lainnya dalam sebuah internet network, sehingga pesan multicast diteruskan ke router yang sesuai. IGMP kemudian digunakan untuk memelihara keanggotaan grup multicast di dalam subnet lokal untuk sebuah alamat IP multicast. Gambar pada soal ketiga untuk poin 802.1 seperti berikut. Untuk 802.2, YE 802.2 berasal dari ISO atau IS 8802 standar mendefinisikan Logical Link Control atau LLC sebagai bagian atas dari lapisan data link dari model OS. LLC adalah komponen amat lunak yang menyediakan antar muka yang seragam untuk pengguna layanan data link, biasanya lapisan jaringan. Lalu, 802.3 adalah standar menentukan protokol kontrol akses GSMA atau CD. Skema yang paling terkenal untuk mengontrol jaringan area lokal pada struktur bus adalah tindakan multiple carrier sense dengan deteksi collision. Selanjutnya, 802.4 menjelaskan standar bus token line dalam metode penerus token. Stasiun yang terhubung pada bus diatur dalam logical ring. Dalam metode ini, hanya stasiun yang memiliki token atau pemegang token yang diizinkan untuk menekan frame. Gambaran seperti di bawah ini. Lalu, ada 802.5 menjelaskan standar token ring. Dalam token ring, pola bitusus yang disebut token beredar di sekitar ring setiap kali semua stasiun membangun. Urutan token ditentukan oleh lokasi fisik stasiun di atas ring. 802.6 dapat didefinisikan sebagai protokol kontrol akses media bersama berkecepatan tinggi yang digunakan melalui jaringan bus. 802.6 ini memiliki dua bus searah untuk tujuan pengendalian, di mana bus dapat membawa data, video, dan suara melalui jaringan dengan bandwidth yang dialokasikan sesuai slot waktu. Selanjutnya yaitu adalah 802.7 standar mengidentifikasi praktik yang direkomendasikan untuk broadband local area network. 802.7 ini menentukan parameter desain, instalasi, dan pengujian untuk media kabel broadband. Untuk 802.8 mengacu pada spesifikasi IEEE dan proyek 802 untuk penemuan dan rekomendasi kelompok perangkat teknis fiber optik untuk teknologi jaringan, media, antar muka, dan peralatan serat optik. Lalu 802.9 standar yang berfokus pada Integrated Service LAN Interface atau standar ISDN. Lalu 802.10 merupakan standar yang menyediakan keamanan jalur data yang melewati jalur yang di-sharing. Penerapan standar ini digunakan pada internet public sebagai backbone untuk private interconnection antar lokasi. Bentuk dari penerapan standar ini disebut Virtual Private Networking atau VPN. Selanjutnya adalah 802.11 merupakan protokol yang diatur oleh sebuah badan yang bernama IEEE. 802.11 mengatur standarisasi pada sektor wireless LAN atau Wi-Fi. Selanjutnya, 802.12 standar ini dipakai untuk mendukung jaringan berkecepatan tinggi yang bisa dioperasikan dalam gabungan Ethernet dan lingkungan token ring dengan mendukung kedua jenis brand. Selanjutnya, 802.15 adalah spesifikasi komunikasi yang disetujui pada awal 2002 oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association atau IEEE-SA untuk jaringan area pribadi net kabel atau WPAN. Lalu untuk 802.16 yaitu standar untuk teknologi WiMAX atau standar untuk Wireless Metropolitan Area Network yang telah dikembangkan oleh kelompok kerja nomor 16 dari IEEE 802 yang mengkhususkan diri pada akses nirkabel broadband point to multipoint. Masuk ke pertemuan 8. Soalan pertama ada dari pengecekan FCS dari pesan M 1101 01 101 101
yaitu 12 bit, pola P-nya yaitu 01, 01, 001, 8 bit, dan FCS R akan dikalkulasikan. Yang soal kedua, cari pengecekan FCS dari pesan M, yaitu 2 karakter dari nama panggilan mahasiswa berdasarkan kode ASCII 18 bit, pola P 110101 6 bit, dan FCSR akan dikalkulasikan. 3. Suatu pesan terdiri dari 14 bit, yakni 2 karakter, ditransmisikan menggunakan CRC12 yang dikalkulasikan per bit, jadi 2 pangkat 4. Cari bagaimana pembangkitan dan pengecekan FCS-nya. Untuk soal yang pertama, pada poin A, 2 pangkat M menjadi 2 pangkat 3 dikali pesannya 1101010101 sama dengan seperti berikut, adalah nilai 2 pangkat N dikali M. Hasil dari poin A dibagi P jadi 2 pangkat N dikali M dibagi P, hasilnya adalah Q 101000001, dan sisa hasil baginya R 11111. Poin C, sisa yaitu nilai R ditambahkan dengan 2 pangkat N dikali M agar didapat nilai T, yaitu dengan cara R ditambah 2 pangkat N kali M, dengan hasilnya sepertinya ditampilkan seperti berikut. Dalam hasil tersebut merupakan nilai yang akan ditransmisikan. Pada poin D, frame diterima seperti berikut datanya, lalu dibagi dengan P, jadi T dibagi P. Hasilnya adalah 101000001, dan sisa hasil baginya terdapat di R 1111110. Poin E, karena terdapat sisa berarti diasumsikan terdapat kesalahan. Untuk soal nomor 2, pada karakter yang digunakan yaitu K dan S dengan nilai 100111110011. Pada poin A, 2 pangkat N dikali M atau 24 dikali karakter KS tersebut dalam bit ASCII menghasilkan data seperti yang ditampilkan di sini. Untuk poin B, hasil dari poin A tersebut dibagi P, jadi 2 pangkat NM dibagi P menghasilkan Q 10110111011, dan sisa hasil baginya R yaitu 1004. Poin C, sisa yaitu nilai R ditambahkan dengan 2 pangkat M agar didapat nilai T dengan rumus R ditambah 2 pangkat N dikali M menghasilkan nilai seperti yang disajikan berikut, lalu nilai tersebut yang akan ditransmisikan. Pada poin D, frame yang diterima yaitu seperti yang disajikan berikut, dibagi dengan P, hasilnya adalah Q dengan data yang ditampilkan seperti berikut, lalu sisa hasil baginya R berupa 10010. Pada poin E, karena terdapat sisa berarti diasumsikan terdapat kesalahan. Poin untuk soal yang ketiga, jawabannya itu satu pesan terdiri dari 14 bit, yakni 2 karakter, ditransmisikan menggunakan sesi 12. Pada poin A, 2 pangkat NM atau 24 dikali data yang disajikan tersebut menghasilkan data yang dihasilkan berikut. Lalu untuk poin D, hasil dari pada poin A dibagi dengan P
menghasilkan key dengan nilai 11001 dan sisa hasil baginya adalah R, yaitu 11101111001. Yang C, sisa yaitu nilai R ditambahkan dengan 2 pangkat N dikali M agar dapat nilai T, menghasilkan 1000000111101. Nilai tersebut akan ditransmisikan. Poin D, frame yang diterima tersebut dibagi dengan P, menghasilkan Q 11001 dan sisa hasil baginya adalah R 11100111010. Karena terdapat sisa, berarti diasumsikan terdapat kesalahan. Masuk ke pertemuan 9. Ada 14 frame pengiriman dengan perincian pengontrolan kesalahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadi kesalahan kirim sebanyak 3 kali pada frame 5, 9, dan 13. Yang kedua, terjadi kesalahan receive sebanyak 2 kali pada saat pengiriman frame 7 dan 10. Lalu, buatlah proses dan gambar pengontrolan kesalahan dengan menggunakan yang 1. Stop and wait AR key. Yang kedua, go back and KR key. Yang ketiga, select reject KR key. Untuk jawabannya kira-kira seperti ini. Untuk soal yang kedua, jawabannya seperti ini. Untuk soal ketiga, jawabannya seperti ini. Masuk ke pertemuan 10. Soal pertama, cari gambar fungsi, jenis, dan spesifikasi dari masing-masing modem P21, 22, P22 bis, P23, 26, 27, 29, P32, P32 bis, P32 turbo, P33, dan P34. Lalu, cari skema atau bagan dari ISDN. Untuk modem P21, bekerja pada kecepatan 300, 600 atau 1200 bit per detik menggunakan FSK. Pada kecepatan 300 bit per detik, bekerja secara full duplex lewat PSTN. Kecepatan 600 dan 1200 bit per detik hanya secara multiplex. Modem jenis ini yang memenuhi standar. Apabila menginginkan data kecepatan bitnya dengan laju bab. Gambar seperti ini. Lalu, modem P22 bis bekerja secara full duplex pada jalur PSTN dan list line. Kecepatannya 2400 dan 1200 bit per detik. Teknik modulasinya QAM16 fase atau QAM4 fase. Kecepatan jalur 600 bal. P22 bis melakukan handshake pada saat panggilan datang yang memungkinkan modem penerima secara otomatis mengubah kecepatan menjadi 2400 atau 1200 bit per detik. Modem ini dilengkapi dengan suatu adaptive equalizer. Selanjutnya itu modem P23. Jenisnya P23, modem analog 4 wireless line synchronous or asynchronous modem. Fungsi dan spesifikasi modem P23 beroperasi pada 600 dan 1200 fps sinkron dengan modulasi P23. Ini menerima jam transmisi eksternal pada pin 24 dari konektor DTE atau menghasilkan jam internal. Sekarang tersedia dalam satu ISA PC 13,5 inch penuh ukuran setengah itu 7,25 inch dan konfigurasi mandiri. Kartu PC menggunakan bus ISA PC internal hanya untuk daya dari bus PC. Konektor saluran telepon adalah RJ11 untuk operasi saluran sewa 4 kabel. Pengabelan baseline standar dengan transmisi ada pada posisi 2 dan 3, terima 1 dan 4 dari konektor RJ11 buat posisi. Modem memiliki saklar push atau push untuk loop digital lokal aktif atau non-aktif. Saklar D terletak di kartu PC dan dapat diakses di belakang panel depan dan mandiri. Saklar lock terletak di bagian belakang unit di sebelah konektor terminal DB25. Selanjutnya terdapat modem P27 jenisnya 2885P
dengan spesifikasi dial-up 2 wires RJ11, headset connection RJ11, list line 2 or 4 wires RJ11, multi-mode 2 or 4 wires, V21, V22, V23, V32, V32 bis, V34, 4 wires modes, V23, and PL 202T 1200 per 1200, V27, V29, Vex Group 3, V21, V27, V29, yang V17, DTMF Detection Caller ID, V54 Test Loops. Selanjutnya ada modem V29, jenisnya point-to-point V29, modem LL 9,6, fungsi modem DCB LL 9,6 adalah modem baseline V29 berfitur lengkap. Modem ini beroperasi melalui list line tanpa syarat 4 kabel pada sinkron atau asinkron 9600 bps. Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk aplikasi list line point to point. Spesifikasinya 9600 bps, also operates at 4800 dan 7200 bps V29. RS232 interface, synchronous atau asynchronous, point to point, for wire unconditional list line operation, LCD display, include management port, optional 12/24 per min 48 VDC atau 120/240 V power supplies. Selanjutnya ada modem V32, jenisnya UDS V32 modem. Fungsi modem berkecepatan tinggi cocok untuk aplikasi yang membutuhkan penggunaan komunikasi data secara ekstensif melalui jalur dial-up atau list line. Modem ini mengikuti standar CCIP V32 untuk misi transmisi data hingga 9600 bps bit per detik dan mengirimkan data dengan integritas data yang luar biasa. Spesifikasinya sepenuhnya kompatibel dengan spesifikasi CCIP V32, secara otomatis menyesuaikan kecepatan data ke 9600, 4000, 2600, 2400, 1200 atau 300 bps. Mengoperasikan full duplex melalui jalur dial-up atau list lines 2 kabel atau 4 kabel dalam mode sinkron atau asinkron. Toleransi derau garis tinggi menggunakan modulasi kode teralis pada 9600 bps, cadangan panggilan otomatis untuk saluran khusus, dial dan jauh otomatis, set perintah AT yang kompatibel dengan HIAS, layar LCD yang mudah digunakan untuk pengaturan dan pengoperasian. Selanjutnya ada modem V32 bis jenisnya Vintage US Robotics Courier 32 bis with NSL voice data modem. Terdapat juga modem V34. Lalu untuk skema ISDN seperti ini. Selanjutnya masuk ke pertemuan 11. Soal pertama, jelaskan cara kerja setiap layer pada layer ISO. Yang kedua, gambarkan 7 layer ISO. Bagian soal yang pertama itu terdapat layer yang bernama fisikal, merupakan lapisan pertama dalam arti layer. Di layer ini data berupa bit, dan layer ini merupakan fase awal untuk sebagai media transmisi jaringan, topologi jaringan, pengabelan, arsitektur jaringan. Protokolnya itu 10 BSD, 100 BSD, RS232 dengan device NIC berserta kabel-kabelnya, hub, repeater. Layer yang selanjutnya itu bernama data link. Di layer ini, data yang berupa bit dari layer fisikal akan diubah menjadi dalam bentuk frame. Dan di layer ini, jika data mengalami kesalahan, akan dikoreksi. Pemberian alamat pada device juga terjadi di layer ini, atau MAC address. Protokolnya itu point-to-point serial line internet protocol dengan device bridge atau switch. Layer selanjutnya itu network. Dari layer data link, data akan melewati layer network. Di layer ini, paket-paket data akan digiring header. Layer ini akan memberikan alamat IP dan juga melakukan routing melalui internet networking dengan protokol IP, ARP, RARP, SCMP, IGMP dengan device-nya router. Layer selanjutnya yaitu transport. Di layer ini, data akan dibaca ke dalam bentuk paket-paket data serta diberikan nomor urut agar nantinya dapat disusun ulang pada sisi tujuan setelah diterima dengan protokol TCP,
dan UDP dengan device gateway. Layer selanjutnya yaitu session. Di layer session ini didefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan dengan protokol NetBIOS, NetBEUI, ADSP, PLP, SPDU, dan FTP dengan device gateway. Pada layer selanjutnya yaitu bernama presentation. Di layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang ingin ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokolnya yaitu Telnet, SMTP, dan SNMP dengan device gateway. Lalu layer yang terakhir bernama application. Layer ini berfungsi untuk menampilkan interface dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, lalu mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan dengan protokol HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIME, SND, device gitu. Lalu untuk gambar dan resolusinya itu seperti ini. Dari sisi klien akan mengirimkan dengan urutan layer 1 terlebih dahulu. Layer fisikal, data link, network, transport, session, presentation, application, lalu masuk ke bagian server dengan layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 urutan. Masuk ke pertemuan terakhir atau pertemuan 12, terdapat soal yaitu jelaskan prosedur, sifat, dan bagian dari komunikasi secara topik. Soal kedua, jelaskan prosedur, sifat, dan bagian dari komunikasi wireless. Untuk soal pertama, komunikasi secara topik, prosedurnya. Sinyal awal atau source yang berbentuk sinyal listrik ini pada transmitter diubah oleh transducer elektrooptik atau dioda atau laser dioda menjadi gelombang cahaya. Gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Pada penerima atau receiver, sinyal optik ini diubah oleh transducer optoelektronik atau fotodioda menjadi sinyal elektris kembali. Sifatnya, secara umum, karakteristik dari serat optik diantaranya yaitu bagian dalam kabel jaringan fiber optik terdiri dari inti yang terbuat dari serat kaca dan diselubungi oleh beberapa lapisan yang bersifat sebagai pelindung. Konektor yang umum digunakan untuk kabel jaringan fiber optik adalah konektor ST. Namun baru-baru ini, ada konektor lain yang diperkenalkan sebagai pasangan kabel jaringan fiber optik, yakni konektor SC. Kecepatan transfer data yang mampu dilakukan kabel fiber optik berada di angka 100 Mbps ke atas, bahkan dapat mencapai 1000 Mbps. Biaya rata-rata per node cukup mahal. Diameter kabel jaringan fiber optik dan ukuran konektor relatif kecil sehingga fleksibel dalam proses instalasi. Panjang kabel jaringan fiber optik sangat panjang, yakni mencapai 2 km, mengalahkan kabel jaringan lainnya seperti koaksial dan twisted pair. Berdasarkan sifat karakteristiknya, jenis serat optik dibagi menjadi dua, yaitu multimode. Pada jenis serat optik ini, penjalaran cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya terjadi dengan melalui beberapa lintasan cahaya. Karena itu disebut multimode. Diameter inti atau port sesuai dengan rekomendasi dari CCIP G651 sebesar 50 mm dan dilapisi oleh jaket selubung atau cladding dengan diameter 125 mm. Sedangkan berdasarkan susunan indeks, biasanya serat optik multimode memiliki dua profil, yaitu graded index dan step index. Pada serat graded index, serat optik mempunyai indeks bias cahaya yang merupakan fungsi dari jarak terhadap suhu atau poros serat optik. Dengan demikian, cahaya yang menjalar melalui beberapa lintasan pada akhirnya akan sampai pada ujung lainnya pada waktu yang bersamaan. Berlainan dengan graded index, maka pada serat optik step index mempunyai indeks bias cahaya sama. Sinar yang menjalar pada sumbu akan sampai pada ujung lainnya dahulu atau dispersi. Hal ini dapat terjadi karena lintasan yang melalui poros lebih pendek dibandingkan sinar yang mengalami pemantulan pada dinding serat optik. Sebagai hasilnya terjadi pelebaran pulsa atau dengan kata lain mengurangi lebar bidang frekuensi. Untuk single mode, serat optik single mode atau monomode mempunyai diameter inti atau core yang sangat kecil, 3-10 mm, sehingga hanya satu berkas cahaya saja yang dapat melalui. Oleh karena hanya satu berkas cahaya,
maka tidak ada pengaruh indeks bias terhadap perjalanan cahaya atau pengaruh perbedaan waktu sampainya cahaya dari ujung satu sampai ke ujung yang lainnya, atau tidak terjadi dispersi. Dengan demikian, serat optik single mode sering dipergunakan pada sistem transmisi serat optik jarak jauh atau luar kota, atau long haul transmission system. Sedangkan graded index digunakan untuk jaringan telekomunikasi lokal atau local network. Bagannya seperti ini. Lalu, yang kedua, komunikasi wireless prosedurnya. Adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Sifatnya, secara umum, jaringan wireless mengacu pada penggunaan inframerah atau sinyal frekuensi radio untuk berbagi informasi dan sumber daya antar perangkat. Interferensi yang lebih tinggi dan hasil kehandalan yang lebih rendah, ketersediaan bandwidth yang rendah dan tingkat transmisi jauh lebih rendah, kondisi jaringan yang beragam, terbatas oleh komputasi dan energi sumber daya, terbatasnya sumber daya transmisi. Lalu untuk bagannya seperti ini. Ya, tadi adalah presentasi dari saya mengenai jawaban dan pertanyaan dari forum pertemuan 1 hingga 12 dari mata kuliah komunikasi data. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.